인증샷 찍고 싶다. 학교 잘릴 때 왜 저래? 존나 세게 박았어. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang siswa polos yang sedang dipukuli oleh beberapa geng sekolah. Namun, entah mengapa, tiba-tiba saja siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Dan saat mencoba melawan balik, ia justru terjatuh dari atas gedung itu. Setelah kejadian tersebut, ayah dari siswa polos tersebut bernama Pak Li datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata masih hidup. Meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Saat si murid polos mulai berubah menjadi aneh lagi, Pak Ali pun tanpa basa-basi langsung memukulnya menggunakan sebuah buku. Lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya sendiri. Meski begitu, si murid polos tampaknya masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. 미안해 진수야. Scene kemudian beralih ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan. Sorenya ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswa bernama Hyun Jo yang baru saja terbangun dari tidurnya mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab science karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus kecil yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah dan langsung menggigit salah satu jari dari Hyun Jo. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu tiba-tiba memasuki ruangan tersebut. Sehingga Hyun Jo pun mencoba pergi dari sana. Tetapi Pak Li justru menarik Hyun Jo kembali dan langsung mengunci ruangan tersebut. Di sisi lain, saat 4 orang murid bernama Chun Sang, Unjo, Gyung So, dan Isaac sedang makan malam di restoran keluarga milik Ibu Chun Sang, mereka sempat berbicara tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang secara misterius, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi orang gila. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para geng yang ada di awal film mencoba membuli 2 murid lain yang telah mengadukan mereka kepada kepala sekolah. Tetapi untungnya, salah satu murid yang bernama Lee Seo-hyuk datang dan menghentikan perbuatan para geng itu. Seo-hyuk mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana. Namun, saat para geng itu mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka berdua, kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan para geng itu karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah lagi. Singkat cerita, ketika para murid akan melakukan ujian, Bu Guru yang bernama Bu Sun Hwa ini sempat menanyakan tentang keberadaan Hyun Jo berada. Salah satu murid yang bernama Junyo mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Hyun Jo yaitu ketika mereka sedang membersihkan lab science. Bu Sun kemudian mencoba menanyakan hal itu kepada Pak Li yang merupakan pengurus ruangan tersebut. Tetapi Pak Ali justru mengatakan bahwa ia tak tahu di manakah Hyun Jo berada. Setelah memastikan Bu Sun pergi, Pak Li pun kembali ke ruangannya dan ternyata selama ini Pak Li telah menyembunyikan Hyun Jo di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Hyun Jo yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian, ketika Pak Ali sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Hyun Jo berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dan saat ia kembali ke kelas, Bu Sun dan para murid yang lain sangat terkejut karena Hyun Jo mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Li di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Bu Sun dan beberapa murid lainnya mencoba membawa Hyun Jo menuju UKS, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada di tubuh Hyun Jo. Namun, karena Hyun Jo semakin memberontak dan mencoba menggigit mereka semua, petugas UKS akhirnya menelpon pihak rumah sakit agar Hyun Jo bisa segera mendapatkan penanganan medis.
붙잡혀서 과하게 가던 저요. 저도요. 과하게 나한테 이상한 주사는 죽일 주야, 잠깐만. 저체온 때문에 Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Lee sengaja menyiksa Hyunjo karena ia merupakan teman dari para geng yang pernah membuli putra Pak Lee sebelum akhirnya putra Pak Lee dinyatakan menghilang secara misterius. Di sisi lain, ketika Pak Lee dibawa menuju ke ruang kepala sekolah, si kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru termasuk Bu Sun karena mereka telah melaporkan masalah itu ke pihak polisi. Di sini bisa terlihat jika si kepala sekolah lebih mementingkan reputasi sekolahnya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya. Akan tetapi, sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, di ruangan UKS, terlihat si petugas UKS mulai mengalami gejala yang aneh dan ketika ia melihat tangannya, ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Hyunjo. Lalu saat beberapa murid sedang melewati UKS itu, tiba-tiba si petugas UKS yang telah menjadi makhluk mengerikan itu mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari murid tersebut. 수업 째고 싶다. 학교 잘렸다 왜 저래? Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah banyak, hingga membuat seisi sekolah itu berubah menjadi sangat kacau. Onjo yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan, ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya, Chung Sang datang tepat waktu dan ia pun menyuruh Onjo mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu. Tapi karena para makhluk mengerikan telah mengepung seluruh jalan keluar, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman. Hingga akhirnya mereka pun kembali lagi ke kelas mereka. 우주야, 괜찮아? Di sana mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie seperti yang ada di film Train to Busan. Sehingga mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain agar mereka tak tergigit oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksa keadaan Hyunjo, tiba-tiba saja Hyunjo mulai berontak lalu menjadi zombie. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruangan. Namun, pada akhirnya mereka semua pun lari terbirit-birit ketika zombie Hyunjo mulai mengejar mereka. 왜 저래? Di sisi lain, saat para atlet panahan baru saja kembali dari turnamen, mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan dirinya sendiri ke bis mereka. Lalu, ketika mereka melihat keributan yang ada di sekolah mereka pun sangat ketakutan ketika melihat para murid telah berubah menjadi zombie. Kembali ke ruang kelas, Chung Sang mencoba melaporkan ke seluruh kejadian yang ada di sana kepada polisi. Berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya, salah satu polisi sempat tak percaya saat Chung Sang mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie. Tetapi pada akhirnya, si polisi itu percaya dengan perkataan Chung Sang saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar kemana-mana. Setelah menunggu cukup lama, salah satu siswi yang bernama Nayeon ini mulai panik karena para polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka.
Ia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan pada para guru dengan alasan bahwa Namra merupakan ketua kelas di sana. Hal itu mulai menimbulkan keributan di antara mereka, sehingga Gyeongso yang saat itu sedang menahan pintunya mencoba menghentikan pertengkaran tersebut. Akan tetapi, Nayun malah menghina Gyeongso dengan sebutan rakyat jelata. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka semua untuk segera membuat blokade pintu agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam. Awalnya mereka semua menuruti perkataan Pak Guru itu, tetapi ketika Isaac melihat ada bekas gigitan di tangan Pak Guru tersebut, ia pun langsung menyuruh Pak Guru itu segera keluar dari sana. Sang guru sempat membela diri bahwa bekas yang ada di tangannya itu bukanlah gigitan zombie. Tetapi pada akhirnya, ia pun mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang salah satu siswa yang ada di sana. 야, 일단 여기 문부터 막자. 선생님 팔 물렸어. Melihat hal itu, Chungsan mencoba menghentikan zombie Pak Guru menggunakan sebuah kursi. Namun, karena salah satu temannya telah digigit Pak Guru, ia pun juga ikut berubah menjadi zombie. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan mencari tempat persembunyian lain. Meski begitu, para zombie yang ada di sana tampaknya tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Sehingga terjadilah aksi pertarungan antara para murid SMA dengan para zombie.